dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani selaku koordinator kelompok 5 dengan materi pemeriksaan darah yang terdiri atas natrium, urea, kreatinin, dan kalium. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yang pertama adalah Astika Irianti dengan NIM 1731452014140. Selanjutnya Anastasia Baya dengan NIM B1A119274. Selanjutnya Nur Cahyani dengan NIM 1831452011164. Selanjutnya Andi Milda Amalia dengan NIM 1831452011172. Selanjutnya BC Nurul Khalisa Isma dengan NIM 1831452011177. Dan yang terakhir adalah Andi Sri Mutia dengan NIM 1831452011178. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait pemeriksaan darah, di mana pada pemeriksaan ini kami akan menjelaskan 4 macam pemeriksaan yang terdiri dari natrium, urea, kreatinin, dan kalium. Marilah kita sama-sama menyimak videonya yang dimulai dari pengambilan spesimen hingga pada pengawetannya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Irianti dengan NIM 1731452011140. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan spesimen darah vena. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, ikat lengan atas dengan menggunakan karet pengikat atau yang biasa kita sebut tourniquet. Kemudian tangan dikepalkan. Yang kedua, tentukan vena yang akan ditusuk. Kemudian sterilkan dengan kapas beralkohol 70%. Yang ketiga, tusuk jarum spuit atau disposable syringe dengan posisi 45 derajat dengan lengan. Yang keempat, setelah darah terlihat masuk ke dalam spuit, rubah posisi spuit menjadi 30 derajat dengan lengan. Kemudian, hisap darah perlahan-lahan hingga volume yang diinginkan. Yang kelima, setelah volume cukup, buka karet pengikat lengan, kemudian tempelkan kapas beralkohol pada ujung jarum yang menempel di kulit. Kemudian tarik jarum secara perlahan-lahan. Yang keenam, biarkan kapas beralkohol pada tempat tusukan. Kemudian lengan ditekuk atau dilipat. Dan biarkan hingga darah tidak keluar. Yang ketujuh, pindahkan darah dari disposable syringe ke wadah berisi antikoagulan yang disediakan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya proses pembekuan darah. Kemudian digoyangkan secara perlahan agar bercampur. Yang kedelapan, jika spesimen ingin tetap dalam spuit, setelah darah dihisap, kemudian dengan spuit yang sama, dihisap pengawet atau antikoagulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dengan NIM 1831452011164. Selanjutnya saya akan membahas natrium. Natrium merupakan kation yang banyak terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Natrium berperan dalam memelihara tekanan osmotik, keseimbangan asam basa, dan membantu rangkaian transmisi infus saraf.
Nilai normal dari natrium adalah 135 sampai 144 mili ekuivalen per liter. Satuan molnya adalah 135 sampai 144 milimol per liter. Adapun pemeriksaan kadar natrium dalam darah. Kadar natrium atau Na tersebut diperiksa dengan menggunakan alat Khaleit Electrolyte Analyzer dengan metodenya ISE atau Ion Selective Electroda, sedangkan untuk satuannya milimol per liter. Adapun implikasi klinis, hiponatremia dapat terjadi pada kondisi hipovolemia atau kekurangan cairan tubuh. Euvolemia atau hipervolemia adalah kelebihan cairan tubuh. Hipernatremia, faktor yang mempengaruhinya adalah faktor dehidrasi, aldosteronis, diabetes insipidus, dan diuretik osmotik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beste Nurul Khalisa Isma, NIM 1831452011177. Di sini saya akan menjelaskan tentang urea. Urea atau ureum adalah produk akhir katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dan didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Adapun nilai normalnya yaitu pada pria 8-24 mg per desiliter, sedangkan pada wanita 6-21 mg per desiliter. Selanjutnya adalah metode pengukuran kadar urea serum. Pengukuran ureum serum dapat dipergunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal, status hidrasi, menilai keseimbangan nitrogen, menilai progresivitas penyakit ginjal, dan juga menilai hasil hemodialisis. Metode enzimatik. Beberapa metode telah dikembangkan untuk mengukur kadar ureum serum, namun yang paling sering dipilih atau digunakan adalah metode enzimatik. Dalam metode ini, enzim urease menghidrolisis ureum dalam sampel, menghasilkan ion amonium yang kemudian diukur. Adapun implikasi klinisnya, yang pertama adalah peningkatan ureum dalam darah disebut azotemia. Yang kedua, kondisi gagal ginjal yang ditandai dengan kadar ureum plasma sangat tinggi dikenal dengan istilah uremia. Keadaan ini dapat berbahaya dan memerlukan hemodialisis atau transplantasi ginjal. Dan yang ketiga adalah penurunan kadar ureum plasma dapat disebabkan oleh penurunan asupan protein dan penyakit hati yang berat. Pada kehamilan juga terjadi penurunan kadar ureum karena adanya peningkatan sintesis protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Baya dengan NIM B1A11924. Saya akan menjelaskan materi mengenai keratinin. Pertama-tama kita harus tahu apa itu keratinin. Keratinin adalah produk antara hasil peruraian keratinin otot dan fosfokeratinin yang dideskripsikan melalui ginjal dan konsentrasinya dalam darah sebagai indikator fungsi ginjal. Produksi keratinin konstan selama masa otot konstan pada kondisi fungsi ginjal normal. Keratinin dalam darah ada dalam jumlah konstan. Penurunan fungsi ginjal akan menurunkan ekskresi keratinin. Adapun nilai-nilai normal yang dimiliki yaitu 0,6 sampai 1,3 mg per desiliter. S1 62 sampai 115 mol per liter. Yang berikutnya yaitu pemeriksaan kadar keratinin dalam darah. Perhitungan clearance keratinin dari konsentrasi keratinin serum. Menurut Raup SL dan Johnson CE, untuk anak 1-18 tahun,
CL/CR sama dengan 0,48 dalam kurung tinggi per SCR. Keterangannya yaitu CL/CR sama dengan keratin clearance dalam ml per min per 1,73 M2. SCR sama dengan serum keratin dalam miligram per desiliter. Adapun metode yang dimiliki yaitu metode gel refill. Pria CL/CR sama dengan 98 sampai 0,8x dalam kurung umur sampai 20 per SCR. Wanita hendaknya menggunakan 90% dari CL/CR yang diperoleh pada pria atau hasil dari pria X 0,90. Metode yang berikutnya yaitu metode Cockcroft dan Gallut. Metode ini yaitu metode dengan pria CL/CR sama dengan 140 sampai umur atau tahun kali berat badan per kilogram 72 kali SCR. Wanita, untuk pasien wanita menggunakan 85% dari harga CL/CR yang diperoleh pada pria atau hasil dari pria X 0,85. Yang berikutnya yaitu implikasi klinis. Konsentrasi keratinin serum meningkat pada gangguan fungsi ginjal, baik karena gangguan fungsi ginjal disebabkan oleh nefritis dan penyumbatan saluran urin, penyakit otot atau dehidrasi akut. Konsentrasi keratinin serum menurunkan akibat distrop otot, atrofi, malnutrisi, atau penurunan massa otot akibat penuaan. Konsentrasi keratinin serum juga bergantung pada berat, umur, dan massa otot itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Milda Amalia dengan NIM 1831452011172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalium. Kalium merupakan kation utama yang terdapat di dalam cairan intraseluler bersama dengan bikarbonat, berfungsi sebagai buffer utama. Lebih kurang 80-90% kalium dikeluarkan dalam urin melalui ginjal. Adapun nilai normalnya yaitu untuk umur 0 sampai 17 tahun yaitu 3,6 sampai 5,2 mili ekuivalen per liter. Satuan unitnya yaitu 3,6 sampai 5,2 milimol per liter. Dan untuk umur di atas 18 tahun yaitu 3,6 sampai 4,8 mili ekuivalen per liter. Dan satuan unitnya yaitu 3,6 sampai 4,8 milimol per liter. Pemeriksaan kadar kalium dalam darah. Spektrofotometer emisi nyala digunakan untuk pengukuran kadar natrium dan kalium. Prinsip pemeriksaan spektrofotometer emisi nyala adalah sampel diencerkan dengan cairan pengencer yang berisi litium atau cesium, kemudian dihisap dan dibakar pada nyala gas propan. Ion natrium, kalium, litium atau cesium bila mengalami pemanasan akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Implikasi klinis yaitu kadar kalium yang kurang dari 3,5 mili ekuivalen per liter disebut sebagai hipokalemia, sedangkan kadar kalium lebih dari 5,3 mili ekuivalen per liter disebut sebagai hiperkalemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sri Mutia dengan NIM 1831452011178 akan menjelaskan mengenai cara pengawetan spesimen darah, yaitu setelah darah terkumpul masing-masing dalam wadah atau botol kecil, kemudian dimasukkan
ke dalam wadah atau tempat yang lebih besar dengan diberi es sebagai pengawet sementara atau cool box. Terima kasih semuanya. Itulah materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.